Bagi teman-teman dosen-dosen yang sedang akan berjuang untuk mendapatkan sertifikasi dosen, ini adalah tips-tips untuk persiapan sertifikasi dosen atau yang disebut dengan Serdos. Ayo kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sedikit sharing terkait dengan persiapan Serdos persiapan kalau saudara mau ujian sertifikasi dosen terbaru, karena dari tahun ke tahun itu aturannya berubah-berubah terus. Oleh karena itu penting bagi saudara untuk bisa mengetahui hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan untuk kita bisa biar ketika pada saat nama kita itu masuk di kuota Serdos itu kita tidak kaget dengan apa yang harus kita persiapkan. Nah, tentunya hal-hal yang harus saudara ketahui itu untuk masuk di kuota Serdos itu tentunya Anda harus minimal memiliki jabatan fungsional asisten ahli. Itu paling minim. Nah, jadi setahu saya aturan itu begini. 2 tahun setelah Anda keluar SK jabatan fungsional asisten ahli itu, baru boleh Anda akan masuk di kuota Serdos. Jadi nunggu setelah SK asisten ahli itu 2 tahun, itu 2 tahun berikutnya itu Anda akan masuk di kuota Serdos. Artinya kalau masuk di kuota Serdos, itu waktunya Anda harus melakukan ujian dan macam-macam persiapan dan lain-lainnya untuk bisa lulus di sertifikasi Serdos itu tersebut. Jadi contohnya misalnya begini, Anda lulus keluar SK jabatan fungsional asisten ahlinya katakanlah 2022. 2 tahun berikutnya 2024 kemungkinan Anda akan masuk sebagai calon penerima Serdos. Tapi dengan catatan Anda harus lulus dulu di ujian-ujian yang lain. Itu yang disebut dengan kuota Serdos. Apa aja yang harus saudara persiapan, yang harus saudara siapkan di dalam Anda mau ujian Serdos itu? Anda bisa sebenarnya melihat di YouTube di YouTube-nya Kemenristek Dikti. Cuma kalau di YouTube-nya Kemenristek Dikti itu lama banget hampir kurang lebih 2 jam, 3 jam gitu. Nah, makanya saya berusaha untuk meringkas, memberikan informasi seringkas mungkin. Saya ambil poin-poinnya yang mungkin bisa membantu teman-teman, Bapak Ibu yang akan memulai Serdos. Jadi saya sudah mencoba mencatat memberikan ringkasan seringkas mungkin yang Anda bisa jadikan gambaran atau referensi untuk dalam sidang ataupun dalam ujian Serdos. Jadi kalau Anda tidak mau melihat YouTube-nya Kemenristek Dikti, Anda bisa lihat di video saya yang ini, oke? Yang pertama, Anda harus menyiapkan yang namanya sertifikasi bahasa Inggris dan juga potensi akademiknya. Jadi ada 2 sertifikat. Nah, biasanya 2 sertifikat ini kan dulu kalau zaman saya masih ujian itu diadakan oleh universitas-universitas negeri. Biasanya kita cari tahu siapa yang menyediakan ataupun sertifikatnya itu bisa dipakai untuk Serdos syarat untuk Serdos gitu. Jadi biasanya ketika pengumuman itu sudah keluar, Anda harus sudah mencari tes untuk tes bahasa Inggris maupun tes potensi akademik. Nah, sayangnya kelemahannya, mohon maaf nih kalau yang ada di universitas-universitas itu dia memiliki batasan atau limited batasan masa aktifnya gitu loh jadi kalau nggak salah hanya cuma 2 tahun sertifikat itu berlaku. Jadi kalau misalnya Anda sudah keluar nih asisten ahlinya di tahun 2022, kemudian Anda sudah mulai tes dan akan keluar kuota Serdosnya di 2024, besar kemungkinan kalau Anda sudah memiliki sertifikasi bahasa Inggris maupun TKDA ini di 2022, besar kemungkinan di 2024 itu sudah tidak akan dipakai. Tapi tenang Bapak Ibu, saya akan memberikan satu lembaga yang dimana lembaga ini juga sangat kredibel dan bisa dipakai sebagai syarat untuk ujian sertifikasi dosen. Yaitu Anda bisa Anda bisa buka websitenya PLTI
PLTI. Nah, PLTI itu salah satu lembaga yang menyediakan ujian yang dimana nanti hasil dari ujiannya itu berupa sertifikasi dalam bentuk kalau Anda ujian bahasa Inggris ya bahasa Inggris, yang potensi akademik juga potensi akademik. Dan ini masa berlakunya Bapak Ibu lifetime, jadi seumur hidup. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bisa tes sekarang, tes hari ini, itu bisa dipakai itu sertifikatnya sampai Anda ya sampai selesai. Kalau nggak lulus di Cerdas berikutnya, Anda bisa pakai lagi di Cerdas berikutnya. Dan itu, ya itu saya dapatkan informasi ini dari teman saya yang baru lulus di sertifikasi dosen tahun 2022 kemarin ini. Ya, jadi dia melakukan tes online di lembaga PLTI tersebut. Saya lupa ya kepanjangannya apa, tetapi yang berdasarkan informasi dari teman saya itu ketika dia ujian di situ, itu adalah bagian dari perkumpulan ini ya, perkumpulan pendidikan bahasa Inggris dan juga psikolog Indonesia gitu. Jadi sertifikat ini legal, bisa dipakai sebagai syarat untuk sertifikasi dosen ya. Itu jadi penting untuk yang dua sertifikat ini. Anda bisa tes di PLTI. Itu bisa dilakukan tes online maupun Anda bisa datang ke tempatnya Bapak Ibu. Anda bisa, nanti saya taruh linknya ya, di deskripsi video saya. Kemudian yang berikutnya itu adalah, saya lupa yang keberapa ya, pokoknya yang berikutnya lah. Kumpulkan bukti ataupun berkas yang memang diminta di dalam Cerdas tersebut, syarat untuk Cerdas tersebut. Ya, Anda bisa mengumpulkan apa saja yang diminta semacam tersebut. Saya juga akan memberikan kunci ya, mungkin sudah berbeda ya. Teman saya yang dulu itu, yang lulus tahun sekarang itu saya berikan bahwa tonjolkan Anda bisa membuat deskripsi diri itu jauh sebelum Anda akan memulai tes. Gitu. Apakah kita bisa memulai menulis deskripsi diri sekarang meskipun baru lulus mendapatkan SK jabatan fungsional asisten ahli? Ya bisa lah. Gitu, tidak ada yang nggak bisa. Ya. Kemudian yang berikutnya ini, keempat mungkin ya. Jadi ini yang terpenting yang akan Anda tulis ya di dalam deskripsi diri. Ya, karena tapi hindari jangan sampai Anda copy paste ya. Banyak kesalahan-kesalahan fatal dosen-dosen yang lain itu tidak lulus gara-gara plagiasi di deskripsi dirinya ini. Ya, jangan Anda asal copy paste. Nah, Anda bisa menggunakan bahasa sendiri di dalam deskripsi diri ini. Tidak sesulit zaman saya dulu. Sekarang jauh lebih gampang. Ya. Kalau zaman saya itu, saya harus menjawab pertanyaan kurang lebih 27 pertanyaan dan minimal setiap pertanyaan itu minimal harus saya tulis 150 kata. Itu. Nah, kalau sekarang enggak. Jadi berdasarkan informasi dari teman saya itu, sekarang hanya cuma berdasarkan informasi dari Tridharma perguruan tinggi. Jadi saya kira Bapak Ibu sudah tahu lah apa itu bidang 1 pendidikan, bidang 2 penelitian, bidang 3 pengabdian, bidang 4 itu penunjang. Nah ini yang keempat poin ini, Anda tonjolkan apa yang paling Anda kuasai ya di dalam Tridharma tersebut. Anda tonjolkan. Tapi menurut saya adalah prestasi itu penting. Prestasi selama Anda menjadi dosen itu penting, yang Anda tunjukkan di situ. Nah, tinggal Anda sisipkan saja prestasi itu di bidang mana. Apakah Anda pernah misalnya menjadi dosen pembimbing terbaik dan mahasiswanya itu sampai juara. Nah, itu kan berarti di bidang 3. Nah, itu bisa semacam itu. Atau misalnya selama Anda menjadi dosen, Anda produktif tuh dalam menulis jurnal-jurnal internasional. Nah, itu kan berarti di bidang 2. Anda tunjukkan saja, Anda bisa lampirkan semua judul-judul jurnal-jurnal yang Anda selama ini yang sudah Anda tulis gitu. Atau misalnya Anda terlibat, misalnya kemarin kalau COVID, misalnya terlibat sebagai panitia besar ya di COVID itu, saya lupa namanya apalah itu. Nah, Anda bisa tunjukkan itu berarti di bidang penunjang ya. Semacam itu. Jadi beda sekali dengan zaman saya yang sekarang itu tonjolkan apa yang menjadi prestasi terbaik saudara di dalam Tridharma ini ya. Kemudian yang berikutnya ini juga yang biasa terjadi kesalahan fatal buat teman-teman yang gagal itu adalah
pada sesi evaluasi diri, jangan menilai diri saudara terlalu berlebihan. Itu penting. Baik itu dinilai oleh teman sejawat maupun Anda sendiri. Ya, jangan terlalu berlebihan. Anda nanti bisa tanya kepada dosen-dosen yang sudah lulus bagaimana evaluasi diri itu seperti apa, ya. Tapi jangan sampai menilai diri saudara ataupun temannya itu, dosen sejawat itu menilai saudara itu berlebihan. Karena kenapa demikian? Ada teman saya dulu waktu satu angkatan dengan saya tes Serdos ini, yang lainnya sudah lulus, gagal hanya gara-gara di evaluasi diri. Teman sejawatnya menilainya terlalu berlebihan. Kan biasanya itu kan ada poin-poin ya, poin-poin skor. Ya, jangan sampai itu, ya. Jangan sampai berlebihan. Kemudian ini khusus untuk yang sedang tugas belajar. Apakah yang sedang tugas belajar bisa mengikuti tes Serdos? Ya bisa. Buktinya teman saya ini yang mengasih tahu saya tentang hal apa saja yang harus dipersiapkan itu dari teman saya, karena dia saat ini studinya sama saya di luar negeri. Kemudian dia tes Serdosnya secara online gitu, dan alhamdulillah lulus ya gitu. Jadi kalau bagi teman-teman yang saat ini sedang tugas belajar dan posisinya sudah asisten ahli dan sudah masuk di dalam kuota Serdos, maka penilaian untuk evaluasi diri dari aspek mahasiswa, kan kita menilai evaluasi diri itu kan ada dari diri kita sendiri, mahasiswa, dan juga dari teman sejawat. Nah, dari aspek mahasiswa ini otomatis sudah akan mendapatkan nilai 4 dari 7. Biasanya semacam itu. Ya. Jadi dari 4 dia akan langsung mendapatkan nilai 4 dari 7. Kenapa demikian? Karena dia kan tidak mengajar, ya, sedang tugas belajar. Jadi dia sudah akan otomatis mendapatkan poin 4 dari total dari poin 7 gitu. Jadi sudah bagus itu, ya. Jadi ini tadi ya, keterkaitan dengan evaluasi diri, jangan Anda menilai terlalu berlebihan, semuanya dinilai 7-7 gitu, ya. Jangan, ya. Kemudian nilai rata-rata evaluasi diri yang tidak boleh kurang dari 3 sampai 3,2. Itu harus saudara perhatikan. Jadi harus dikontrol, ya, harus dikontrol di dalam baik itu teman sejawat maupun mahasiswanya, ya. Oke. Kemudian yang paling menarik, kalau zaman saya dulu tidak ada ini video yang ini. Yang terakhir ini, Bapak Ibu harus atau teman-teman yang lain harus menyiapkan video pembelajaran. Jadi mengajar, ya, mengajar, di mana di dalam video pembelajaran itu di dalamnya harus ada yang namanya capaian pembelajaran. Jadi belajar mengajar, ya, tetapi divideokan, dan itu harus saudara Anda upload di YouTube masing-masing, dan Anda memberikan link, menyertakan linknya itu di dalam sidang atau di dalam ujian Serdos tersebut. Nah, berapa lama Anda dalam proses mengajar yang Anda videokan itu? Kurang lebih 20 sampai 25 menit, ya. Kurang lebih segitu. Jadi Anda mengajar, ya, bukan Anda hanya cuma sekedar mengajar ya, tapi yang terpenting itu ada capaian pembelajaran yang harus tersampaikan di dalam video tersebut. Nah, itu yang sekarang. Nah, kalau zaman saya dulu nggak ada yang video mengajar. Jadi kita cukup sampai evaluasi diri, ya. Cukup sampai evaluasi, tapi banyak juga yang harus di ini. Jadi seperti yang saya bilang tadi di awal-awal, bahwa peraturan itu semakin hari semakin berubah-berubah terus ya setiap ini. Ya, belum lagi kalau kita nanti akan bahas kalau tidak lulus Serdos itu semacam apa. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman yang akan melakukan ujian Serdos. Kalau namanya sudah keluar di kuota Serdos, mudah-mudahan lulus ya, biar bisa menikmati yang namanya uang tunjangan sertifikasi dosen. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.